Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, saya lagi ada di daerah Blok M. Sekarang udah ganti nama loh. Ya, ganti nama. Tapi tetap ini daerah tetap di Blok M ya. Sama untuk kita nge-review mobilnya di sini. Dan kali ini saya ingin mereview mobil. Nih mobilnya. Honda Odyssey. Ya, saya memang udah pernah mereview Odyssey yang kalau di sini tuh ya kayaknya yang itu tuh. Yang lebih tua ya, Odyssey-nya yang bisa dibilang sebenarnya pengganti Stream. Kalau yang ini, dia ini Odyssey paling kisaran tahun 2000. Yang dimana nih Odyssey-nya memang agak lebih pendek, benar-benar lebih pendek ukurannya dari yang seperti biasanya. Tapi memang, walaupun pintunya memang dia masih belum menggunakan yang sliding door. Karena saya juga pernah review yang terbaru yang plat nomor juga pindah ke atas. Yang itu ya, yang warna hitam itu. Yang saya di daerah BSD itu udah pernah juga review. Ya sebenarnya sih itu udah gen yang keberapa ya. Karena Odyssey ini kayak generasinya cukup banyak. Jadi saya agak nggak begitu hafal juga ini ya. Oke, kita langsung mulai aja yuk. Nah, kita mulai aja untuk reviewnya. Depannya seperti ini ya untuk Odyssey tahun 2007 ya, 2007. Tadi saya akhirnya udah nanya lagi yang lebih detail, itu dia tahun 2007. Ya memang untuk yang tahun 2007 ini dia memang benar-benar penggantinya Stream. Memang bisa dibilang itu penggantinya Stream karena sebenarnya Stream itu baru ada itu kan di 2004 ya. Kalau Odyssey itu dia itu mobilnya itu kalau yang saya tahu dia sudah berada dari tahun 2000-an awal. Dia udah ada Odyssey. Makanya dari yang gen pertama dia cukup besar ya, si yang udah pernah saya review dari Blok M juga, itu yang lebih besar dan pintunya belum sliding. Yang gen kedua atau enggak berapa karena emang si Odyssey itu banyak ya generasinya, makanya saya nggak begitu hafal. Tapi kalau yang gen ini dia memang agak lebih pendek, jadi kayak berbeda kayak station wagon sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya mobil sedan yang dibikin kayak gitulah ya, namanya station wagon. Untuk bagian depannya, mobil ini dia chrome-nya cukup besar. Dia benar-benar persis banget kayak apa ya? Kayak Civic FD malah kalau saya bilang grillnya mirip-mirip. Dan untuk lampunya di tahun 2007 dia sudah menggunakan HID loh, udah cukup terang di zaman itu dan udah cukup oke dan cukup mewah. Walaupun sisanya masih lampu halogen semua. Di bawahnya juga ada lampu fog lamp. Untuk wiper tetap 2 ya. Oke, kita beralih ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya si Odyssey yang ini memang benar-benar kelihatan pendek banget ya daripada yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Benar-benar lebih pendek, tapi memang lebih manis kalau menurut saya. Walaupun memang ya tetap di kiri ya, karena merek Honda pasti emang semuanya di kiri. Dan untuk ini dia handle-nya sudah menggunakan yang chrome ya, karena memang nih Odyssey itu memang nggak ada sih namanya tipe terendah kalau yang saya tahu, tapi dia benar-benar semuanya hampir semua tipe tertinggi dan bisa dibilang nih mobil yang harus pakai supir tapi lebih enak kita sendiri. Jadi tetap kelihatan kita kalau bawa mobil ini tetap ganteng. Untuk di sininya memang di pilar C-nya cukup besar ya, dan bisa melihat ke dalam bagasi ini. Kalau kaca filmnya sebenarnya kalau nggak begitu gelap bisa lihat, tapi kalau ini ya mendingan gelapin lah biar nggak kelihatan barang dari luar ya. Dan di bawahnya ada body kitnya juga, ada list bodinya juga, dan memang peleknya ini dia sudah tidak standar ya, karena yang saya tahu Odyssey itu pelek standarnya itu memang dia ukurannya nggak terlalu besar. Ini yang dipakai dia ini pelek udah pelek modifan ya, pelek modifan. Coba saya lihat pelek dimodif ya. Ini ukurannya ini bisa antara ring 19 sampai ring 20 atau ring 18. Mana ya? Nggak ketemu-ketemu dari tadi. Nah kan bener kan 245 40 ring 19. Ini benar-benar diganti dimodif sama pemiliknya, jadi kelihatan mobil ini kayak ceper. Kayak ceper banget, ya kan? Benar-benar dimodif biar jadi gaya looknya tuh dapet gitu ya. Tapi jadi di Nisa ini kagak ada sama sekali. Untuk rem belakang mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Untuk rem depan pastinya juga mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Ini tampilan sebelah kanannya ya, karena jujur aja tadi kalau andaikan kita dari sebelah kanan ini agak sempit ya saya jelasin ya, mendingan langsung dari sebelah kiri aja. Nah, ini tampilan belakangnya dari si Honda Odyssey yang gen berapa saya nggak hafal.
Ini dia seperti ini. Dia plat nomornya memang agak pindah ke bawah. Karena kan kalau yang dulu yang awal-awal 2000-an, dia juga plat nomornya benar di atas. Dan yang terakhir, saya review itu juga plat nomornya, dia juga sudah kembali di area tengah-tengah. Jadi nggak ke bawah seperti ini. Jadi memang jadi kelihatan bener-bener kayak mobil sedan. Kayak station wagon bener lah ya si Odyssey yang Gen ini. Dan di sini ada tulisan Odyssey-nya. Jadi biar kelihatan kalau ini merek Odyssey dengan logo-logo kayak timbul-timbul maksa gitu sih benar menurut saya. Dan ini adalah tipenya Absolute. Jadi adalah tipe yang paling tinggi. Dan untuk di sini lampunya ini memang semi-semi LED ya yang untuk lampu remnya di sini walaupun sisanya semuanya masih lampu bohlam semua. Dan di sini ada rear wiper, ada high mount stop lampnya di sini dan ada kayak semacam spoiler gitu tapi nggak ada spoiler ya sebenarnya ya. Jadi nggak ada spoiler sama sekali nih. Tuh nggak ada. Tapi jadi mantap sih. Jadi menurut saya sih jadi masih oke malah. Jadi malah lebih bersih gitu. Jadi kayak lebih rapih gitu ya. Dan di bawahnya ada reflektor. Di situnya ada buat derek dan ada reflektornya 2 buah. Kita buka bagasinya. Memang kalau si Odyssey ini sampai di gen terakhirnya dia tidak dimasukin yang mempunyai pintu otomatis, itu yang sangat disayangkan. Kalau menurut saya ya. Karena yang waktu saya hitam juga, itu juga tidak ada pintu otomatis. Jadi kita bukanya harus pakai tenaga. Sayang sekali. Dan untuk bagasinya memang, karena mobil ini memang cuma hanya 2 baris ya. Iya 2 baris. 2 baris apa berapa? Iya 2 baris. Kecuali kalau yang terakhir yang pernah saya review ya itu tengah-tengahnya 3 baris. Tapi tengah-tengahnya captain seat. Bagus jadinya. Dan karena cuma 2 baris nih sangat lega sekali ya bagasinya nih. Harus ini mobilnya 3 baris sih kalau nggak salah sih. Tuh ini masih ada inian bangkunya sebenarnya nih. Sebenarnya 3 baris loh ini mobil, nggak mungkin 2 lah anjir. Nggak mungkin 2. Ini harusnya 3 nih. Ini harusnya ada bangkunya di sini nih. Yang putih di sini ada tempat penyimpanan. Pasti ada harusnya 3 baris. Tapi ya udahlah. No, karena di sini juga ada tempat penyimpanan. Dan di sini ada buat lipat bangkunya nih. Nah kan, berasa kan? Nah ini ada seat belt ya buktinya. 3 baris loh ini mobil sebenarnya. Tapi nggak tahu nih bangku belakang kemana ya. Kayak muter gitu. Nah ini dia bangku belakangnya nih. Ini bangku belakangnya nih. Bangku belakangnya seperti ini. Jadi benar-benar kalau mau mendapatkan bagasi yang lebih luas sama kayak yang sesudah ini. Ini bangkunya di sini. Gila unik banget ya si Odyssey itu ya. Tapi dia nih ada caranya tuh. Tuh, ini malah elektrik. Widih. Tuh. Nah, jadi kalian kalau mau mendapatkan bangkunya ini seperti ini. Udah. Nah, ini bangkunya seperti ini. Dan bagasi jadi nggak terlalu luas kalau memang baris ketiga ini naikin seperti ini. Gitu. Dan ini kita lipat aja nih, kalau mau ngelipat tinggal lipat ininya aja nih. Tuh. Kalau mau lipat yang biasanya manual. Set. Unik ya, unik banget ya anjir. Coba kita balikin lagi. Oh nggak bisa. Nah, kalau mau balikin gini aja. Set. Set. Unik ya. Unik sekali. Dan dari luas lagi. Gitu. Karena kalau yang di terakhir yang saya pernah review itu dia manual malah nggak pakai elektrik seperti ini. Waduh, capek banget. Nah ini dia mesinnya. Dia unik ya. Kap mesinnya memang nggak ngebuka sampai ke sebelah sini. Jadi cuma kayak di tengah-tengah doang. Unik banget ya si Honda Odyssey ini. Nah untuk mesinnya dia sudah menggunakan VTEC 2400 cc DOHC dia. Jadi dia yang ini bukan SOHC. Mantep banget dah ya. Dan dia bagusnya karena ini CBU jadi mesinnya benar-benar nggak disunatin ya. Nah bagus ya juga di sini juga sudah menggunakan ABS pastinya. Di 2007 itu udah menggunakan ABS itu udah mewah. Dan di sini benar-benar ruangannya sangat rapi ya, si Honda Odyssey ini rapi banget. Dan di sini ada peredamnya juga. Nanti coba kita dengar suaranya masuk apa enggak ya pas kita di area dalam. Karena mobil ini kuncinya tuh udah keyless ya. Keyless jadi sebenarnya udah sih bilang ya mewah sih mobil ya. Bukan ini. Ini bukan kunci apaan coba.
Ini kunci mobilnya nih seperti ini, si Honda Odyssey yang 2007 ini. Ini seperti ini. Dan kalau kita mau masuk ke sini nggak perlu namanya kita pencet-pencet remote gitu kan. Kita langsung nggak usah mencet tombol juga kecuali ngunci. Kita langsung buka aja gini. Dia udah buka, bos. Oke, kita langsung masuk aja yuk. Tapi mobilnya memang agak cukup pendek ya. Tapi setelah saya duduk, mobil ini nggak terlalu pendek-pendek banget kok. Nih, power ruang saya jauh banget nih. Cukup lega. Dan bisa dibilang ini cukup oke sih, si Odyssey ini. Oke, ini mau langsung kita nyalain aja yuk. Tombol start stopnya di mana ya? Di mana ya start stopnya ya? Ternyata dia itu bukan tombol, dia masih menggunakan yang kayak analog gini. Jadi masih kita bisa atur. Wah, suaranya cukup halus ya. Apalagi bangkunya sudah elektrik loh, jadi enak banget. Iya. Dia bisa diatur semuanya nih elektrik ya, recline, slidingnya, peninggi bangkunya elektrik. Tapi sayangnya dia auto hanya pada sisi driver saja, tidak all auto. Spion juga sudah electric track pastinya, dan sudah auto folding sebenarnya ini. Selain ini ya, selain mirror ya, ada door lock, ada window lock. Dan di sini ciri khas mobil mewah adalah nih, kita buka pintunya, ada lampu dan speakernya di sini. Ada cup holder dan door pocket di sini. Dia juga ada bahan soft touch-nya, walaupun sisanya masih bahan-bahan plastik juga. Dan di sini kisi AC-nya bagus ya, dia di area sebelah sini bagus banget ya, bentuk dashboardnya sampai speedometernya bagus. Walaupun dia masih menggunakan full jarum si Odyssey ini, nih tuh bagus ya warnanya ya, terang gitu ya. Dan mobil ini baru berjalan sekitar 75.900. Tripnya yang dipakai hanya sekitar 8 kilo ya, 8.200 kilo. Dan di sini nyalain lagi. Di bawahnya ada buat wiper belakang kayaknya, atau nggak washer lamp. Dan di sini ada buat VSA nih, semacam kayak ini nih, kayak cruise control, kayak vehicle stability controlnya di sini ya. Dan di sini ada roof. Roof ini adalah sunroof. Yeah. Jadi mobil ini udah bersunroof. Jadi ini buat nutup, ini buat buka. Nah gitu, ini buat buka, ini yang nutup. Tapi emang harus dipegangin sih. Itu yang ngeselinnya. Harusnya kalau nggak dipegangin itu lebih enak ya. Dan di sini saklar sudah tergeser dengan fog lamp. Wiper sudah intermittent, bisa diatur interval waktunya. Dan ada tombol buat ke audio sini, yang masih audio biasa ya, belum yang layar. Dan di sini buat cruise controlnya di sini semuanya sebelah kanan. Setirnya sudah ada airbag. Setirnya seperti ini ya, bentuknya bagus banget, 3 pelang tapi bagus gitu, unik si Odyssey ini. Dan pengaturannya, iya masih tilt doang, belum teleskopik, Bo. Dan di sini dia ada jam digitalnya di situ, dan itu kayak buat ini ya, ke arah ini nih, buat tipnya nih di sini. Tuh. Buat ini yang tipnya di situ tuh. Nah, ini tombolnya dari sini semua nih. Nah, atas nih buat AC. Kita nyalain dulu AC-nya yuk. Nah, kita nyalain AC-nya secara otomatis. Nih enak banget dan warnanya bagus gitu. Warnanya bagus banget. Malah nggak terang. Nah, bagus banget ya untuk area AC-nya. Dan posisinya lengkap dia. Sampai defogger juga ada. Transmisinya, ya. Kalau untuk transmisinya memang ini antara dia sudah CVT atau belum. Kayaknya sih kalau tahun 2000-2000-an sih belum CVT ya. Dan ini kita pencet nih, sambil kita pencet gini. Enak banget nih. Nah, tuh enak kan gitu kan. Enak banget gitu. Pas mencet sambil pencet ininya. Tapi dia emang belum CVT ya kalau untuk si mobil ini. Dan dia sudah apa ya, kayak triptonic gitu ya. Tapi dia dilakukan pakai manual gitu. Geser gitu. Dan karena di sini belum ada ininya. Tuas ini ya. Apa namanya yang buat pindah manual itu ya. Apa lupa namanya, Dan karena ini mobil apa ya, apa tuh kayak MPV, kayak semacam kayak Foxy gitu ya jenisnya. Ini di sini polos, nggak ada rem tangan, dia ada rem kaki itu. Nah begitu.
Dan kalau kita lepas begini, ya lepas. Ya seperti itulah ya. Unik. Jadi rem kaki namanya foot brake. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan di sini. Dia ada tempat penyimpan lagi nih, kita buka. Nah, asbak malah. Soket lighter kalau nggak ngerokok jadi power outlet bisa. Buat naruh CD-nya di sini ya. Unik banget anjir. Nggak ada CD-nya tapi. Dan di bawahnya polos malah nggak ada apa-apa nih. Dan di sini ya ada buat, nah ini buat ngangkat nih ya. Buat naruh ini biar nggak rata gini ya. Ini bisa seperti ini. Dan bisa kalau mau naik ya udah begini aja. Jadi ada cup holdernya, ada tempat penyimpanan di sini. Tuh 2 buah. Dan di sininya dia nggak bisa dibuka sayangnya. Itu. Dan untuk di sini seat beltnya sudah adjuster. Headrest sudah adjustable yang bisa diatur. Dan dia ada armrestnya loh. Si bangku sebelah kiri ada di sini. Bangku supir ada di sini. Gila enak banget ya. Keren banget. Untuk sebelah kiri dia di sini nggak ada tempat penyimpanan, di atasnya malah, di bawahnya baru ada. Tapi nggak sok opening. Tapi ini bagus ya, kayak ada semacam kayak carbon fabricnya itu bagus. Jadi hitamnya itu hitam-hitam glossy tapi jadi kelihatan mewah. Malah lebih nggak kelihatan. Buram lagi. Seketika kamera ini. Tapi emang sih kalau beli mobil ini tahun 2007 ini memang tetap ya, kita kalau mobil kayak gini jujurnya emang bukan buat ini ya, bukan buat dibawa sendiri ya, maksudnya nggak dipakai supir enak ya. Ini enaknya nurunnya tuh sendiri. Coba kita gas yuk. Halus banget ya asli, karena mobil ini yang diubah tuh hanya peleknya aja, bukan knalpotnya, semuanya nggak diubah. Dan memang paling unik sih. Karena di sini juga sebenarnya ada tempat penyimpanan nih di bawah sini nih. Nah, kan tuh ada tempat penyimpanan. Karena udah dipasang inian aja nih. Yang buat naruh HP itu, buat gantung-gantungin HP, bukan gantungin hati, bukan. Dan di sini dia adalah buah jatuh di atas AC. Tapi inilah keunikan dari si mobil Honda Odyssey ini. Dan di atasnya ada cup holder di area sun visor sebelah kanan, plus ada lampunya juga. Kaca dan lampu, keren. Ada cup holdernya di sini. Spion tengah sudah ada yang review, ada lampu baca. Ini buat pintu atau buat semua. Kalau mau satu-satu bisa. Emang unik banget ya, mau mobil mewah itu emang nggak bohong ya. Tempat kacamata di sini. Sun visor sebelah kiri juga ada. Tipis banget padahal ini ya. Tapi enak, ada kaca plus lampu. Wah. Kalau ada rezeki mah pengen banget nih mobil nih, enak banget, cuma ganti peleknya aja yang agak sedikit standar. Udah nih enak banget mobil buat di jalan ini, jalan-jalan gitu ya. Kita berada di baris ketiganya si mobil ini, baris ketiga lagi. Baris kedua si mobil Honda Odyssey. Nah, ini dilakukan secara elektrik nih headrestnya nih. Jadi duduknya sebenarnya enak sih ya, kalau ada headrest itu enak banget nih di baris kedua ini. Tapi kalau mau di baris ketiga sebenarnya juga cukup lega juga, tapi males tadi udah bangkunya udah kelipat lagi. Nah, akomodasinya di mobil ini ada side pocket kanan kiri. Dan untuk di pintunya ada door pocket doang, ada power window, ada yang semacam kayak wood panel warna hitam gini, bagus ya. Piano blacknya itu bagus ini nih. Jadi kelihatan itu kalau di tahun 2007 mah cukup mewah loh ini kayak gini. Dan untuk di sininya sebelah sini ya dia ada colokan aux. Blacknya masih zaman-zaman masih pakai aux ya. Tahun 2007 itu masih pakai aux. Dan ada soket lighter juga di sebelah sini. Dan dia memang agak rata ya, dikit doang nongolnya karena dia penggerak depan ya si Odyssey ini. Dan untuk di bangkunya, headrest memang sayangnya dia hanya 2 titik. Tapi tengah-tengahnya dia ada armrest. Dan di situ ada seatbelt yang masih model fix ya kalau di baris kedua. Tapi dia belum ada airbag ya. Berarti airbagnya dia cuma 2, cuma di setir doang kanan kiri. Dan dia ada AC. AC belakang ini bisa kita atur ya. Dinginnya atau apanya ini bisa kita atur. Keren. Dan di sini bisa kita matiin. Dan ini langsung nyala otomatis. Setelah nyala ini juga ada kipasnya. Otomatis berarti kan langsung auto gitu ya. Berarti full auto janganlah. Nanti kita atur sendiri lah. Dan di sini ada lampu baca yang bisa jangan terpisah sebenarnya nih. Ini AC-nya. Di baris ketiga juga dapat AC-nya. Tapi tetap diaturnya dari tengah sini. Dia untuk di ini ada hand grip model retract, depannya juga ada.
Dan untuk bangkunya pelipatan di baris kedua ini, dia bangku pelipatannya itu 40-60 ya. Emang dia joknya ini dia sudah menggunakan kulit plus sampul fabric tapi warna hitam. Jadi kalau menurut saya mobil ini menjadi nggak terlalu gampang kelihatan kotor ya. Tapi emang ini nih dashboard ini keren banget emang si Odyssey ini emang ya. Aduh. Odyssey yang terbaru yang terakhir sama yang ini bagusan ini sih kalau dalamnya ya. Kalau luar sih bentukan yang bagusan yang gede kalau menurut saya. Nah, kalau kalian ingin nanyakan tentang mobil ini, kalian bisa langsung aja ke sini. Dan kalau kalian mau lihat di Instagram juga sama, follow aja tuh Instagramnya, udah ada semuanya di deskripsi ya. Memang, nih jujur saya juga baris ketiga tapi dengan bangku yang terlipat begini, jadi rata-rata lantai dan enak gitu ya. Karena mau coba di baris ketiga, sempit males. Tapi memang mobil ini kalau bisa dibilang, menurut saya cukup fun to drive ya. Kalau untuk dia cara nyetirnya ini, kalau menurut saya fun to drive. Walaupun saya belum nyoba nyetirnya nih, karena nggak bisa digeser-geser sih mobilnya, maksudnya nggak bisa dipindah sih. Kalau bisa dipindah nih enak banget. Mohon maaf kalau masih ada kata saya dalam review mobil ini, karena saya akhiri dulu ya video Honda Odyssey ini. Jangan lupa like video saya ini dan video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya, Ilham FT Auto ini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.